17 anggota TNI Angkatan Darat yang menjadi terdakwa dalam kasus kematian Prada Luki Sepril Saputra Namo menjalani sidang putusan di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dalam pembacaan putusan, Majelis Hakim menyatakan seluruh terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menganiaya korban secara bersama-sama hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Majelis Hakim memutuskan terdakwa berpangkat Tamtama dan Bintara dijatuhi hukuman 6 tahun penjara, sementara terdakwa berpangkat Perwira divonis 9 tahun penjara. Putusan ini sama dengan tuntutan auditor militer sebelumnya. Keluarga korban yang hadir dalam persidangan tampak terharu dan mengaku puas atas putusan hakim. Terima kasih buat semua masyarakat Indonesia dimanapun berada. Terima kasih buat support dan doanya mengenai tadi keputusan dari Bapak Hakim buat ke-17 terdakwa. Kami keluarga merasa puas dan kami berterima kasih buat ketiga Bapak Hakim yang mulia, Bapak Auditor Pengadilan Militer Kupang, juga buat Bapak pejabat di dalam institusi yang kami cintai ini. Terima kasih banyak karena telah memberikan keadilan buat kami. Selain pidana pokok penjara, seluruh terdakwa juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer TNI Angkatan Darat. Para terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban dan apabila tidak dipenuhi, maka akan diganti dengan pidana penjara tambahan. Prada Luki Namo merupakan prajurit dari Yonif TP834 Uwaka Ngamere yang meninggal dunia pada 6 Agustus lalu, diduga akibat mengalami penganiayaan di dalam barak oleh para seniornya. Prada Luki sempat dirawat secara intensif di ICU RSUD Airamo, Kabupaten Nagekeo, sebelum akhirnya meninggal dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Diduga kritis di sosial media, rumah selebgram DJ Doni dilempar bom molotov dan bangkai ayam berisi pesan ancaman. Bundaran HI menjadi pusat perayaan malam tahun baru di Jakarta. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi polisi terus memburu para pelaku pengusiran nenek Elina yang videonya viral di media sosial. Saat ini polisi berhasil menangkap 3 tersangka, diantaranya terduga otak pengusiran serta oknum anggota ormas yang berperan mengangkat dan mengusir sang nenek dari rumah yang dihuninya. Saya sudah dengan baik-baik. Lah iya. Besari anaknya tak bawa kedua. Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kan tunjukkan saya minta surat tidak tunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah nggak bicara surat. Percuma. Oh, ini saya punya kok tak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Ayo. Dari video viral ini, polisi mengenali para pelaku dan melakukan penangkapan. Pelawar yang sempat kabur ditangkap menyusul Samuel dan Yasin yang telah lebih dahulu diringkus. Polisi memastikan saat ini masih mengembangkan kasus perusakan rumah nenek Elina dan telah menangkap 3 orang tersangka. Jadi secara total sampai saat ini sudah dilakukan penangkapan terhadap 3 orang pelaku. Dan untuk tersangka yang terakhir ini perannya apa, Dan? Sama, untuk tersangka yang terakhir ini perannya juga turut membantu mengeluarkan nenek Elina dari rumahnya. Kemungkinan ada bertambah ya tersangka ini? Kemungkinan besar untuk kasusnya masih berproses, akan kita cari secara keseluruhan pihak-pihak yang terlibat dan doakan
Mungkin entah hari ini atau besok barangkali bisa. Meski telah menangkap 3 tersangka, polisi menegaskan tak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka lagi. Lantaran dalam video yang beredar, pelaku lebih dari 3 orang. Kasus pengusiran nenek Elina viral setelah diunggah di media sosial. Sang nenek juga melaporkan para pelaku ke Polda Jawa Timur dengan pasal kekerasan secara bersama-sama dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Diduga sering mengkritisi penanganan bencana Sumatera, influencer aktivis Sherly Anavita mendapat ancaman teror. Teror diterima berupa lemparan telur hingga ancaman melalui pesan tertulis. Baru keluar dari tempat tinggal dan Sherly mendapati ini di depan ada 1 kantong telur yang sudah dilemparkan dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini Sherly juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Sherly belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobil juga dicoret atau dipiloks warna merah begini. Dan di samping juga nah kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Ini. Selebgram Raymond Doni Adam atau yang lebih dikenal dengan DJ Doni melapor ke Polda Metro Jaya terkait teror yang dialaminya. Teror tersebut berupa pelemparan molotov serta pengiriman bangkai ayam disertai pesan ancaman. Keputusan DJ Joni melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polda Metro Jaya Rabu siang lantaran tindakan peneror yang melempar bom molotov membahayakan keselamatannya, keluarga, dan juga warga sekitar. DJ Doni melaporkan dugaan pelanggaran sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana termasuk pasal terkait pembakaran dan ancaman. Sementara itu, aksi teror terhadap aktivis Ramon Doni Adam atau DJ Doni terekam kamera pengawas. Dalam rekaman terlihat 2 pria berboncengan menggunakan sepeda motor dan menaruh jaket yang diduga berisi bangkai ayam di depan rumah DJ Doni. Selain teror bangkai ayam, DJ Doni juga menerima ancaman lewat pesan tertulis. Buat yang ngirim bangkai ayam ke rumah gua, lo itu pengecut dan Teror diduga dilakukan karena DJ Doni kerap bersuara terkait penanganan bencana banjir Sumatera oleh pemerintah dan mengkritik pengelolaan lingkungan yang diduga menjadi penyebab bencana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selama apa yang kita sampaikan itu benar, ini baru setahun berpuasa, gaya